Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 3, STIT Insan Mulia Kediri. Eh, Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia, tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar dari pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun spiritual. Atau berarti juga usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati seluruh rakyat secara adil dan merata. Pembangunan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Adapun beberapa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, contohnya pembangunan jalan raya sebagai jalur transportasi rakyat. Kemudian pembangunan bendungan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Kemudian pembangunan jembatan sebagai jalur penghubung jalan raya. Kemudian ada juga pembangunan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Dan ada juga pembangunan sekolah sebagai sarana memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Jadi, semua contoh-contoh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini semata-mata untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Kemudian, sejarah terbentuknya Pancasila. Jadi, Pancasila itu sebenarnya kapan sih terbentuknya? Nah, kita akan ulas sedikit, kita akan bahas sedikit. Jadi, awal mula sebelum Pancasila dicetuskan, Jepang yang ketika itu menjajah Indonesia mengalami kekalahan perang dalam Perang Asia Timur, yang mana membuat posisi Jepang terdesak. Kemudian, Parlemen Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian setelah itu dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah dibentuknya BPUPKI, maka dilaksanakanlah sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia. Kemudian, dalam sidang pertama BPUPKI, ada 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin, kemudian yang kedua Profesor Dr. Supomo, kemudian yang terakhir yang ketiga Insinyur Soekarno. Apa saja rancangan yang tokoh-tokoh ini usulkan? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, rumusan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.
1. Kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan rumusan dasar negara ada 5. 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Kemudian Insinyur Soekarno mengusulkan rancangan rumusan negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno tersebut kemudian yang disebut dengan Pancasila. Peristiwa ini yang melatar belakangi ditetapkannya hari lahir Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya kita rayakan. Kemudian, sebelum memulai sidang BPUPKI yang kedua, dibentuklah Panitia 9, yang mana Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mengalami beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maka setelah mengalami perubahan, kita mengenal dengan Pancasila sebagaimana Pancasila yang sekarang. Tahukah kalian, Pancasila itu berarti panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itulah proses terbentuknya atau proses terjadinya penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita. Itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.